Untuk seluruh anak-anak Ibu, kembali lagi bersama dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Ya, hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yang ketiga tentang aku merawat tubuhku. Mari sebelum kita belajar, kita ibadah singkat ya. Kita awali dengan berdoa. Nah, untuk berdoa Ibu sendiri yang akan pimpin. Mari ambil sikap berdoa yang benar. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami, berikan kami kesehatan, kepintaran, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, materi kita yang ketiga tentang aku merawat tubuhku hari ini akan kita bahas, dan kita akan ditolong untuk memahami materi ini dengan belajar dari Alkitab, dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16a ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, supaya kamu dapat menunjukkan cara merawat tubuh yang benar. Yang kedua, supaya kamu dapat menceritakan akibat buruk yang terjadi apabila tidak merawat tubuh. Yang ketiga, supaya kamu dapat menunjukkan perilaku pembiasaan merawat tubuh dalam kegiatan mingguan kamu ya, dalam kegiatan mingguan siswa. Yang keempat, supaya kamu dapat melibatkan kepedulian orang tua terhadap perilaku pembiasaan kamu dalam merawat anggota tubuh, merawat tubuh ya. Nah, pelajaran 3 ini bertujuan untuk mengajak kamu membiasakan diri merawat tubuhmu. Sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah yang sudah menganugerahkan tubuh yang baik kepada kamu, atau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita tubuh yang baik ya. Nah, sejak kecil kamu perlu untuk membiasakan merawat diri kamu sendiri, mulai dari hal-hal yang paling sederhana atau hal-hal yang paling mudah ya, atau hal-hal yang paling kecil, agar jangan selalu bergantung pada orang tua dan juga orang lain ya, baik kakak, abang, atau saudara ya. Nah, apa kata Alkitab tentang merawat tubuh? Mari kita belajar dari Yesaya 1 ayat 16a. Ayo kita baca sama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Nah, arti Yesaya 1 ayat 16a ini merupakan sebuah ajakan kepada anak-anak Tuhan untuk membasuh diri. Membasuh diri artinya membersihkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi arti dari firman Tuhan ini yang ada di Yesaya 1 ayat 16a ini adalah supaya kita anak-anak Tuhan mau untuk membasuh diri, membersihkan diri dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, memuliakan Allah dengan tubuh dapat dilakukan dengan cara menggunakan anggota tubuh pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi ketika kita menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan kehendak Allah, kita sudah memuliakan Allah ya. Kita sudah termasuk memuji
Allah ya, baik mata, telinga, mulut, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh yang kita miliki, semua untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Itu adalah kehendak Allah ya, kita melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, sebagai contoh memuliakan Allah dengan mulut, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Nah, memuliakan Allah dengan mulut dapat kita lakukan dengan berbicara sopan ya. Berbicara sopan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang ya. Berbicara sopan, tidak berkata kotor ya. Dan juga berbicara atau berkata-kata dengan jujur ya, jujur apa adanya. Apa adanya itu yang kita katakan ya, tidak menutup-nutupi, tidak berbohong ya, mengatakan yang sebenarnya ya. Itu artinya jujur ya. Nah, yang ketiga, contoh memuliakan Allah dengan mulut, apa yang bisa kita lakukan, yaitu berbicara dengan lembut ya, tidak kasar ya, tidak membentak orang tua ya. Berbicaralah dengan lembut supaya Allah dimuliakan dengan mulut kita ya. Nah, yang keempat, dapat kita lakukan dengan tidak memotong atau menyela pembicaraan orang tua ataupun orang lain. Kalau orang tua sedang berbicara, kita nggak boleh asal potong ya. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak berkenan bagi Allah ya. Kalau kita tidak bersikap sopan, kalau kita tidak jujur, atau kalau kita berbohong ya, atau kalau kita kasar dan memotong menyela pembicaraan, itu tidak berkenan. Yang berkenan adalah sopan, jujur, lembut, dan tidak memotong pembicaraan ya. Jadi itu merupakan tindakan-tindakan yang memuliakan Allah ya. Kalau kita melakukan keempat hal ini, atau bahkan yang lain dari sini juga yang merupakan tindakan yang baik ya, hal-hal yang baik. Nah, sebagai contoh juga memuliakan Allah dengan tangan seperti apa? Nah, dengan cara membantu orang tua ya. Ketika kita melihat orang tua kita pulang belanja ya, kita lihat orang tua kita sudah agak keberatan ya, kemudian kita bantu ya, kita dengan sigap, mama biar aku bawain. Nah, itu merupakan sebuah tindakan yang memuliakan Allah karena kita memberikan tangan kita untuk membantu orang tua ya. Nah, selain itu kita juga dapat memuliakan Allah dengan tangan dengan cara berdoa ya, melipat tangan ya, dengan bertepuk tangan untuk Tuhan, dan juga untuk belajar, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan ya, dengan membantu teman ya. Nah, untuk lebih mudah kamu pahami, ayo kita baca materi berikut secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tubuhku istimewa. Allah menciptakan aku istimewa. Artinya tubuhku berharga. Aku mau bersyukur untuk tubuhku. Caranya dengan rajin merawat tubuhku ya. Nah, cara kita untuk bersyukur atas tubuh kita salah satunya adalah dengan mau merawat tubuh ya. Jadi selain melakukan hal-hal yang benar tadi ya, selain daripada menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik, kita juga harus mau untuk merawat anggota tubuh kita ya. Nah, berikut coba lihat gambar-gambar ini ya. Yang pertama ada gambar seorang anak sedang mencuci tangan ya. Kemudian di sampingnya ada anak sedang ngapain? Iya, sedang menggosok gigi, di bawahnya sedang tidur, dan di sampingnya ada gambar anak seorang berolahraga ya. Menurut kamu itu tindakan yang baik atau tidak? Jelas baik ya, merupakan tindakan-tindakan yang benar dalam menggunakan anggota tubuh ya, yaitu dengan istirahat yang cukup ya. Kita kembali lagi ya, dengan istirahat yang cukup, dengan berolahraga, menggosok gigi, dan juga rajin mencuci tangan merupakan cara hidup yang benar di dalam merawat
tubuh pemberian Tuhan ya. Apalagi di saat pandemi sekarang ya, ada wabah yang sedang melanda di negara kita, yaitu adanya virus corona ya. Jadi tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk merawat tubuh kita di situasi pandemi ini? Ya dengan rajin mencuci tangan, berolahraga, dan makan makanan yang sehat ya, makan makanan yang bergizi ya. Jadi tubuh kita harus kita rawat ya. Nah, pentingnya merawat tubuh. Coba lihat di gambar ini ya. Apa yang kamu rasakan jika melakukan seperti pada gambar dalam kotak ya? Apa yang kamu rasakan jika melakukan kegiatan seperti gambar dalam kotak? Gambarlah wajah tersenyum untuk jawaban yang kamu pilih. Ya, jadi ini nanti kamu kerjakan di buku kamu. Pertama, lihat dulu gambar yang ada di dalam kotak ya. Ini ada warna kotak yang di tengah ya. Ada warna kotak warna ungu ya. Iya. Nah, jadi kamu lihat kegiatan apa yang ada dalam kotak itu. Nah, manakah di antara kotak ini yang merupakan gambar untuk jawaban yang kamu pilih ya? Mana gambar yang kamu pilih? Nah, kemudian berikan wajah senyum ya pada gambar yang kamu pilih ya. Tidak boleh kedua-duanya ya, pilih salah satu ya. Apa yang kamu rasakan jika melakukan kegiatan seperti pada gambar dalam kotak ya? Kemudian kamu jawab dengan menggambar wajah tersenyum ya pada salah satu gambar di samping gambar yang di dalam kotak ya. Nah, ini juga yang kedua ya. Ada gambar di dalam kotak anak sedang ngapain ya. Nah, apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan seperti yang di dalam kotak ini? Apakah bisa belajar dengan nyaman atau mengantuk ya? Kamu pilih ya. Dan ini juga ya, kalau kamu mandi sebelum melakukan kegiatan ya, kira-kira apa yang akan kamu rasakan ya? Coba lihat di gambar bawah ya, pilih salah satu ya. Nah, sekarang kita mau memulai untuk merawat tubuh setiap hari ya. Kita mau memulai pembiasaan merawat tubuh kita setiap hari ya. Nah, di sini ada sebuah tabel ya. Ada sebuah tabel yang berisi kegiatan setiap hari. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Lakukan kegiatan di bawah, kemudian tuliskan berapa kali kamu melakukannya setiap hari dengan memberikan gambar bintang ya. Kalau satu kali, kamu berikan gambar satu bintangnya. Kalau dua kali, kamu berikan dua gambar bintang, dan juga seterusnya ya. Contoh untuk kegiatan satu, itu kegiatan apa? Itu kegiatan sedang mandi ya. Itu kegiatan mandi ya. Nah, hari Senin berapa kali kamu melakukan kegiatan mandi tersebut? Contoh dua kali, berarti kamu beri gambar dua bintang. Untuk hari Selasa berapa kali ya? Untuk hari Rabu berapa kali? Untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi ini kegiatan yang dilakukan selama 1 minggu ya. Kamu tuliskan ya kegiatan-kegiatan tersebut dalam tabel yang ada di buku ya. Untuk sejauh ini paham ya? Baiklah, untuk kita menutup materi ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membacakan doa yang ada di layar ya. Ayo kita baca bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas tubuhku. Ajari aku rajin merawat tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, untuk hari ini cukup. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Oke, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom.